Nah, jadi kita jangan juga berkutat, ini orang Pak Jokowi, ini pembersihan bermuatan politis, jangan dulu. Nah, ada nggak dampak dari penangkapan Noel, dampak langsung terhadap proses pengurusan sertifikasi K3 hari ini? Jam ini kita cek. PJKA, perusahaan jasa ya Pak Puyono ya, perusahaan jasa K3 itu, jadi pengurusan K3 ini di pihak ketiga kan, gitu. Sama dengan biro-biro jasa lainnya. Sebenarnya itu kecil, saya setuju yang dibilang sama Pak Said Didu, itu di Kementerian Tenaga Kerja itu sepertinya mungkin ada lagi yang lebih besar. Tapi saya yakin itu aparat hukum sudah tahu, sudah mengendus. Dan akan dibongkar. Mudah-mudahan. Oke. Nah, itu. Jadi kita harus sepakat bahwa satu program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari 17 program prioritas Presiden Prabowo hari ini, Prabowo Gibran, itu harus kita dukung sama-sama dulu, gitu. Ayo sama-sama ini, ada Bang Adian dari DPR. Gimana nih caranya supaya memang pemberantasan ini bisa komprehensif? Jadi maksud Anda Pak Prabowo sekarang melanjutkan proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Sebenarnya pemberantasan korupsi itu memang itu harus dilakukan oleh semua presiden. Nah, ini yang dibilang ya. Benar begini. Gini, sebentar Bang, sebentar Bang. Saya mendukung ya. Bung. Ada kasus ini berubah nggak biaya K3-nya? Ya. Jangan-jangan kagak gitu loh. Ganti pemain ternyata kan? Ya, gitu. Jangan-jangan enggak. Ada kasus ini berubah nggak upah buruh? Enggak juga. Jadi kasus ini cuma kasus ini saja. Yang saya harapkan adalah mampu nggak sih kita sebagai sebuah bangsa ini belajar dari setiap peristiwa untuk membawa perubahan yang baik buat rakyat, gitu loh. Kalau kemudian misalnya ini terjadi karena di pihak ketigakan, loh bentuk mempihak ketigakan itu terjadi di semua departemen seperti yang bilang Bang Said Didu. Konsultan-konsultan itu bisa berkantor di kantor-kantor kementerian dan itu selalu menjadi objek yang di pihak ketigakan, itu loh. Itu juga gede banget. Nah, belajarlah dari sini. Oke, kalau begitu nggak perlu di pihak ketigakan lagi, kerjakan saja langsung dari kementerian. Oke, kalau begitu diturunkan biaya K3-nya tidak 275 lagi, tapi bisa digratiskan gitu loh. Kenapa? Keselamatan buruh itu penting loh buat negara ini. Kalau buruh kita celaka terus, investor tidak akan berani. Itu dengan Indonesia. Dari peristiwa ini bisa nggak kemudian, oh kalau begitu kita pangkas seluruh biaya siluman, upah buruh naik 30%, dari 5,2 mungkin bisa jadi 7,5, 8 juta rupiah. Nah, dari setiap peristiwa itu kita bawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik. Jangan peristiwanya cuma berhenti di media massa, rame, blunder, hilang, buruh berubah, enggak. Konsultan-konsultan yang selalu menjadi pihak ketiga tadi tetap banyak. Dan itu kan dilegitimasi oleh aturan tuh, harus di pihak ketigakan. Dan itu membuka peluang korupsi. Oke. Benar yang dibilang. Oke. Tapi pertanyaannya bayar apa enggak? 275.000 untuk satu K3, tapi kata tadi gratis. Itu KPK sudah menyampaikan 275.000. Itu biaya resmi. Jadi begini. Ya, kalau di undang-undang ketenagakerjaan. Kalau kasus Noel kan KPK bilang 275.000 dibayar 6 juta, dimintanya 6 juta per satu surat. Jadi gini prosesnya, ya yang tadi itu konsultan K3, ya bayar 270. Ini yang pihak ketiga nih ya? Ya itu cuman untuk ngurus sertifikat. Oke, seharusnya bisa sendiri? Sendiri bisa. Oke, kalau sendiri ditawarkan nol. Ya, pelatihannya pun dari Depnaker nol nggak bayar. Karena tapi kalau mau pakai pihak ketiga, jasa konsultan bayar 275.000. Dan itu yang akhirnya dipunglikan jadi 6 juta rupiah. Nah, misalnya sulit nih keluar, lama nunggu tanda tangan Wamenaker, nunggu tanda tangan Menaker, tunggu tanda tangan Dirjen, bayar 6 juta. Cepat langsung. Cepat. Jadi seperti itu. Sama kayak tadi kata Bang Said Didu, ngurut SIM itu Bang. SIM. Kan kalau misalnya orang mau buat SIM proses, sebenarnya kan cuma bayar ke negara itu kertasnya aja. Ya. Dan atau untuk alat tesnya. Tapi karena mau cepat nggak lewat tes, ya kan tentu harganya lebih mahal.
Jadi seperti itu. Gini. Lu setuju nggak bahwa peristiwa ini harus kita pakai untuk membawa perubahan bagi nasib buruh? Kalau itu aku sangat-sangat setuju. Kenapa? Ya, sejak dulu saya ngomong bahwa saya tidak menyalahkan perusahaan kalau terjadi konflik atau dispute antara serikat buruh dengan pengusaha. Ini karena pungli yang besar. Pemerintah gagal melakukan pemberantasan pungli dan korupsi di daerah itu. Kegagalan itu mengorbankan buruh. Iya, jadi semua pengusaha kalau bicara sama kita rapat, saya mau memberikan upah buruh yang lebih besar, tapi ya kan punglinya segede gini Mas Arief, korupsinya segede gini Mas Arief. Prabowo tahu itu. Bung Adian, kita ini bangsa yang amat sangat rajin belajar, tapi malas naik kelas. Coba apa aja peristiwanya, mesti di ujungnya itu kita mengatakan ini pelajaran loh. Tapi nggak berubah. Malas naik kelas. DPR itu berapa dana tunjangan untuk mereka belajar lagi. Studi banding ke sana, studi banding. Sekarang gajinya Bung Adian lagi dipermasalahkan. Ya, apa yang dibawa? Nah ini jadi 230 juta per bulan dengan pernyataan Bung Boy tadi gitu. Yang saya mau katakan, kalau model pemberantasan korupsinya tangkap lagi, ini hanya membuat daftar panjang orang masuk ke KPK. Tidak membawa perubahan. Pertanyaannya itu betul. Makanya kan kalau kita mau lihat apakah Pak Prabowo memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, benahi reformasi birokrasinya gitu. Dan itu menurut saya setahun ini setidaknya belum kelihatan. Salah satunya itu adalah efisienkan. Dirampingkan. Jadi bukan dibengkakkan dari 4 tempat, 34. Wamen kalau nggak penting-penting amat, ya nggak perlu ada. Karena begitu ada wamen, harus ada lagi pintu yang harus dilewati. Dan uang negara habis untuk membiayai itu semua. Dan itu yang saya sebut, kalau dilihat setahun ini, saya masih ragu bahwa Pak Prabowo memiliki keinginan untuk melakukan pemberantasan korupsi sistemik ya. Kalau tangkap sana, tangkap situ, ya itu yang membuat kita happy. Apalagi yang kena ini adalah saudara Noel yang kebetulan laku tuh di pasaran gitu loh. Noel yang selama ini begitu dilihat orang figur yang dobrak sana, dobrak sini, tiba-tiba ditangkap. Itu kan nilai jualnya luar biasa. Dan itu bahkan rakyat bersuara itu ngangkat tema itu gitu loh Pak. Ngangkat tema ini karena daya jual gitu. Saya tapi bukan kita, mohon maaf, tapi kita lama-lama kan terpesona begitu aja, dan nggak ada perubahan sistem. Belajar nggak naik kelas. Rajin belajar, Bung Adian. Kita harus belajar, tapi malas naik kelas. Gitu. Mungkin masih gini, yang diperbanyak cuma jumlah pelaku korupsi. Tangkap. Tapi dari setiap penangkapan itu tidak ada perubahan yang terjadi. Itu loh, sehingga koruptornya banyak yang ditangkap, banyak perubahan terhadap nasib rakyat apa nggak ada. Dan Bung Adian, perubahan itu wilayahnya eksekutif sekarang. Iya. Sejauh mana momentum ini dijadikan oleh Pak Prabowo untuk membereskan birokrasi, membereskan perizinan, memangkas seluruh biaya-biaya seluman, akan kita lihat. Saya melihat ini. Saya birokrat, jadi tadi saya agak membantah bahwa pendapat bahwa harus menghabisi 4 tingkat ke bawah baru bisa selesai. Mengganti. Saya enggak juga. Birokrat kita tuh adalah sangat tergantung atasannya. Kalau atasannya bersih, insya Allah akan bersih. Enggak sejelek-jelek itu mereka semua. Saya dulu dari BPP Teknologi menjadi sekretaris Kementerian BUMN sendirian. Tidak mengganti apa-apa. Tapi kalau kita memang tegas di atas, bawahnya ikut. Tapi itu abang ini anomali atau berlaku umum? Enggak, bukan. Karena di beberapa kementerian lain, menterinya yang bilang sama saya,
Yang ini nggak bisa. Kalau kita nggak ganti ini. Enggak, itu kan Masuk kata kasus menteri. Noel ini, termasuk kasus Noel ini kan IBM itu kan dari 2022 sampai 2025. Iya, artinya gini, artinya benar bahwa lingkungan yang buruk bisa merusak orang yang baik. Tapi artinya Noelnya nggak kuat, harusnya dia membersihkan dong, bukan dia rusak. Jadi gitulah. Nah, saya begini. Artinya kesalahan pemerintah mengangkat Noel yang tidak kuat. Saya menganggap Noel tidak kuat. Bukan, artinya harus ada tes psikologi dong, nih orang kuat apa enggak gitu. Jadi maksud saya, jangan salahkan di sana. Harusnya salahkan dia, Noelnya. Kenapa Anda nggak bisa memberantas itu? Malah ikutan hanyut gitu. Saya ke Prof. Ikral, udah lama. Saya tunggu, nanti Abang. Iya, makasih. Saya baru dengar nama IBM baru keluar terakhir nih. Padahal Sultan Kemenaker katanya. iya, dia kan disebut Sultan. Dan dia yang kemudian menawari motor Noel, gede dan lain bahwa sebagainya. ada uang segini, kemudian ditawarin, Anda butuh apa? Ya udah deh, itu buat renovasi rumah deh. Berapa? 3 miliar. Apalagi itu dah motor Ducati saya lagi. Ini kan begitu. Intinya dari situ. Tapi saya setuju dengan tadi kalimat dari Bung Said Didu atau apa ya, yang bilang bahwa itu perbuatannya itu memang sangat primitif. Dan saya nggak tahu apa ini primitif atau dia menggunakan cara-cara modern dalam bidang keuangan ya. Maksud saya kalau dia itu pinter, itu harusnya dia nerima uang dari IBM itu jangan pakai transfer. Nggak bakalan ketahuan sama KPK. Tapi karena dia karena dia menggunakan transfer, itu yang kemudian terendus ya. Ini satu ya. Dan Anda juga tahu ya, yang paling banyak dapetin duit itu kan si IBM 69 miliar. Noel itu cuma orang yang kelima, yang tertinggi, yaitu cuma 3 miliar. Pertanyaan saya, kalau 3 miliar itu memang bisa beli 15 mobil dan 7 motor? Nggak mungkin ya. Dan ini yang kemudian kita harus kemudian teliti semua. Tapi satu hal juga ya, ini pasti Bung Adian tahu persis ya. Ini adalah problem bagaimana kalau kemudian mantan aktivis mahasiswa masuk ke dalam politik dan kemudian melalui suatu yang tadinya dia kan katanya supir ojol gitu ya, ojek online ya. Tapi kemudian masuk ke jalan tol, nah itu dia kemudian bisa agak parah. Kenapa parah? Anda tahu Noel itu kan kalau keluar tuh kan dianggap sebagai pejuang buruh, ya. Dalam kasus Sritek, apa yang dia katakan? Pokoknya Anda jangan takut, benar nggak, Bung Adian ya? Jangan takut kalau Anda nanti kena PHK, saya yang akan pasang badan. Kalau perlu saya mundur dari jabatan saya. Apa yang kemudian dia katakan ketika buruh-buruh itu PHK, itu kan cuma ucapan supaya mereka tenang, bukan ucapan yang sebenarnya. Apalagi yang kemudian kalau Anda lihat ya, persoalan ijazah yang ditahan oleh pengusaha ya, ada berapa kali dia usahakan seakan-akan itu bisa dia lakukan, ternyata juga tidak berhasil. Dan kemudian Anda juga tahu Noel ini adalah media darling. Kepada media tuh seakan-akan bahwa dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu yang muncul kata pendobrak. Makanya kalau dia jadi komisaris itu nggak pernah lama-lama ya. Itu kan waktu dia pernah menjadi komisaris sebelumnya cuma berusia 1 tahun aja. Mega Ultra waktu itu. Ya, nggak kuat itu si direkturnya ataupun BUMN-nya. Kemudian lagi yang kalau Anda perhatikan, dia ini kan kutu loncat, pindah dari sini, pindah ke situ. Anda tahu ya, saya tuh kenal Noel itu ketika waktu dia menjadi pendukung Ahok pada saat itu ya. 2019 ya term kedua dari Jokowi, masuklah dia ke Jokowi mania, ya enggak? Dan kemudian barulah pada tadinya dari Jokowi mania sempat juga waktu menjelang pemilu 2024 dia masuk ke Ganjar mania, bener ya Bung Adian ya? Cuma sebentar, habis itu baru loncat menjadi Prabowo mania.
Dan yang lucu, dia kemudian juga mencari gara-gara dengan partainya Bung Adian, PDI Perjuangan ya. Dia katakan PDI begini, PDI begitu, kemudian dia berantem sama Hasto ya sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Yang kemudian Hasto sampai bilang Noel itu adalah kalau pagi itu kedelai, sore itu tempe. Ya itulah yang terjadi ya. Dan Anda tahu kalau orang yang sudah seperti itu akan dicatat ini sama teman-teman sendiri ya. Ini kalau begini caranya nih orang ini nggak bisa dipegang nih. Makanya kemudian begitu kasus itu muncul, habislah dia. Dan saya terus terang ya, saya agak prihatin ya. Tapi saya juga sedikit ingin tidak sependapat dengan Bung Adian yang mengatakan biaya siluman ya. Kalau pengusaha itu menyebutnya bukan biaya siluman tuh Bung. Itu adalah biaya sosial. Ya, benar serius. Makanya penggunaan pengusaha itu kan adalah Anda lihat ya BI aja menggunakan biaya yang disebut dengan corporate social responsibility. Padahal itu kan bagi-bagi duit dari BI kepada parlemen ya anggota parlemen yang menjadi mitra kerja dia yang kemudian diberikan anggaran yang katanya itu adalah dalam bentuk corporate social responsibility. Okay. Dan gini Bung, satu lagi nih yang kalau saya lihat ya, yang jelas Bung Noel itu adalah orang yang paradoks ya, walaupun saya cukup prihatin dengan teman saya ini. Kenapa saya katakan paradoks? Dia tuh kalau keluar ya ke media, wah hebat. Seperti yang tadi dikatakan itu saya nggak tahu. Seingat saya itu kalau nggak salah itu pernyataan di Gedung Juang lah ketika Anda ingat ya di Gedung Juang itu pernah ada coba partai-partai politik ya politisi mau nggak tanda tangan integritas fakta integritas benar nggak? Dan itu Noel bilang pokoknya semua harus tanda tangan. Kalau nanti Anda ternyata melakukan korupsi Anda harus siap dihukum mati. Ternyata sekarang begitu dia kena apa yang dibilang, please Pak Prabowo minta maaf, berikan saya amnesti. Oke. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.